Astagfirullah. Santri amatir. Ketika jenengan dipakai satu kali terus dibuang kan juga nggak suka kan. Manfaatnya nggak sih ini acara ini kan? Baru cat sekali langsung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan paling bosenin ini bersama saya pastinya ya teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol lebih penting dari sebelum-sebelumnya yang mungkin sangat-sangat gak berfaedah. Jadi di sini saya udah berada di lokasi yang kemarin, lokasi yang sama dengan posisi yang sama dan orang yang sama pula. Sekarang kita udah kedatangan tamu dari jauh yang kita undang khusus untuk malam Jumat. Kita langsung saja, mari monggo Kang, sini Kang. Ya ini tamu kita, tepuk tangan buat Kang Mas dari jauh. Agak dekat sini Mas, ini supaya suaranya masuk sini. Tamu kita udah datang. Ada manfaatnya nggak sih ini acara ini Kang? Sebenarnya sih rencananya mau yang ada manfaatnya. Ada manfaat. Iya, tapi kan tahap demi tahap masih berproses untuk supaya saya lebih bisa memanfaatkan. Astagfirullah. Manfaat Ya supaya bisa bermanfaat. walaupun sedikit deh. Iya, walaupun sedikit sekali. Sedikit Mas. sekali. Tamu kita ini seorang santri ya. Santri amatiran tepatnya lah. Oke, santri amatir dia. Dia menyebutnya amatiran belum profesional. Dia menyebutnya santri amatir. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa ya Mas? Kebersihan lingkungan di pondok. Nah, iya. Sebenarnya kalau lihat dari wajah jenengan nyuwun sewu lah ya, itu sudah tercermin wajah-wajah apa terberkati oleh kemalasan buat roan itu udah tercermin gitu. Kayaknya agak kurang cocok ya, tapi dicocok-cocokkan aja. Nah, iya. Iyalah, kayak karo sapa Mas. Walaupun cerminan itu lebih pas kalau dimasukkan ke wajah saya kan nggak apa-apa. Nah iya, kalau sampai datang ke sini aja auranya udah iya, udah menunjukkan bahwa apa ya, kekotoran Anda itu sudah dongol itu. Cuma di sini nih bisa lihat suasana bersih. Nggak kayak dulu lah. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Kalau kok santri-santri dulu kan disuruh roan kan mungkin rasanya hatinya udah bersih, udah jadi nggak butuh roan ya. Kalau jenengan kan udah jelas. Jadi seolah-olah santri dulu itu ini lingkungan udah bersih lah ya, udah cukup lah ya. Bersih, udah cukup. Yang penting padahal kan kalau kata Ustadz itu yang di belakang kan katanya kebersihan sangat penting di lingkungan. Emang begitu Mas, banyak sekali orang yang bicara kebersihan itu sangat penting Mas. Penting banget. Banget. Iya. Pokoknya, tapi kan saya kalau disuruh roan seringnya tidur, udah jujur aja lah. Males lah ya. Iya males. Makanya ya kayak gini efeknya di wajah. Efeknya cara zaman sikine kurang glowing lah ya. Dari raut wajahnya itu tertanda orang yang males roan lah ya. Padahal kan kalau kita lebih jauh keluar kan, di luar sudah isu global warming apa itu istilahnya orang-orang luar itu kan sangat penting. Padahal kalau kita boleh jujur di lingkungan santri itu masih di lingkungan pondok masih banyak lah anak-anak yang kurang menjaga kebersihan juga keluar. Kalau belanja apa-apa kan pakainya plastik sekali pakai. Padahal kan sekali pakai langsung dibuang. Itu padahal sangat mengotori lingkungan lah. Sangat mengotori lingkungan, dan kalau kita kembalikan ke diri kita, ketika jenengan dipakai satu kali terus dibuang kan juga nggak suka kan. Kurang etnis lah ya. Baru cat sekali langsung diblok.
Gimana rasanya? Sakit, Mas. Sakit kan? Nah, Sakit kayak tak gitu. tertahankan. Iya. Kalau kita nggak bisa ngambil perumpamaan yang lebih jauh, apa lebih ke rohani dan sebagainya, udahlah pakai yang secara kasat mata aja yang kita sering lakukan Iya, hari-hari. Kenapa sih nggak bisa belajar dari yang hal-hal Pengalaman kayak lah gitu? ya. Belajar dari pengalaman. Kalau di sini kan ini kan pondoknya di dalam kota ini ya, Mas. Dalam kota ya. Kan biasanya kumuh apa gimana Kumuh, itu tergantung dari apa ini sih, Mas? Dari orangnya apa penghuninya apa santrinya Yo apa dari apa penghuninya juga apa ya, kan kalau sekarang santri sekarang kan sudah nggak kayak dulu lah. Yang keluar dari pondok terus melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada banyak. Kenapa sih nggak berkontribusi dengan pondok, entah itu pengolahan sampah yang bisa dipakai buat kebutuhan pondok, kan banyak lah sistem sekarang ya. Iya. Ekobrik kayak itu, plastik sampah plastik satu kali pakai dimasukkan ke botol, kan itu sudah menekan banyak banget lah, Mengurangi sampah-sampah yang ada. nah ya. gue bahasanya angel sih boleh ngomong. iya Ora tau mlebu kamera apa ora tahu dia mengaring kota mbene pisan ya. iya mau Ya. santri amatir jarang soan, aduh parah. Tapi ora apa-apa Kang. Kayak Nyampe gitu, kenapa nggak alumni nggak bikin kayak gitu, apa santri pondok, entah itu pengurus, ide bagus itu, Mas. disoankan ke Pak Kiai, kayak itulah sampah-sampah kan banyak banget, kayak jenengan Berjajaran gitu beli ya. kopi, beli apa kan bisa diolah lah, kayak gitulah. Manfaat lah ya sampah. Manfaat. Kalau yang lebih jauh lagi kan itu butuh proses yang pengetahuan yang lebih, dan kita kan pengetahuan soal hal itu terbatas, Kurang lah ya. iya kayak sekarang aja musim ada pandemi corona kayak gini, kita kan nggak menguasai ya Manut mawon nggih. cara wong Jawane sifat derma manut Nggih. karo ahline kan Manut nggih. karo sing lebih Nah, ngerti terus niku nggih. Terus cara efektifnya niku gimana itu, Mas? Cara efektif biar sampah-sampah plastik atau sampah yang lain bisa dikurangi di lingkungan pondok yang ada di dalam kota ini, itu gimana, Mas? Kan banyak sekarang komunitas lingkungan, terus juga udah banyak lah bank sampah yang bisa menampung sampah-sampah plastik. Syaratnya biasanya harus dicuci, dibedakan sampah-sampah sisa makanan sama plastiknya itu harus disortir lah ya, ada organik, non organik, nah organik, itu organik lainnya lah ya. ganik-ganik ya yang lain. Saya juga kurang paham. Terus hal yang paling mudah kita lakukan ya dari mungkin entah itu kebijakan pondok dan lainnya, saya kan nggak punya wewenang untuk itu, hanya sifatnya mendorong. Mungkin dari pengurus bisa mengedukasi santri-santri buat beli kantong yang bukan sekali pakai ya. Iya, yang bukan sekali pakai. Pakai kain kan. Kalau mau beli kopi jenengan bawa kantong sendiri, itu kan bagus banget tuh. Iya. Bisa buat nanti lagi lah ya. Nah, kalau kayak kotor gitu. dicuci lagi, kalau butuh dipakai lagi. Kalau ada yang biasanya kan kalau ke warung, kalau tuku kopi apa tuku sesuatu di warung kan di kresek itu ya. Itu kan kalau sampai kita nggak terima lah ya, maksudnya ini Pak udah yang mandiri. Itu kan setengah saking mungkin rahmatan lil alamin, dengan alam juga lebih ramah kan. Masa kaum santri kalah sama yang di luar. Aduh. Intinya kayak gitulah, gimana komitmen kita buat diaplikasikan di pondok-pondok. Kalau kita mengaplikasikan wacana kayak gitu di lingkungan, di masyarakat itu sangat sulit, Mas. Sulit. Iya. Masalahnya kayak berbenturan langsung dengan orang-orang yang tidak mungkin tidak kurang sepemikiran kalau lingkupnya masih di pondok pesantren, masih belajar kan sitik-sitik karo ya nglakoni apa sing ngage nganu iku ya mbok menawani nyuwun sewune gudik-gudik bisa terobati ya. Terobati, terminimalisir. Iya, terminimalisir itu bagus banget itu. Gudik dan penyakit kronis lainnya yang ada di pondok itu bagus itu kalau dikurangi itu. Bagus, sangat bagus. Kayak misalkan kalau kita
itu sampah plastik sudah bisa terkurangi kan minimal kalau lihat kotoran sedikit Kan jadi risih lah ya. cepet risih. Terus efeknya jenengan juga kalau jarang mandi kan rasanya Jadi tetap kayak gitu. Intinya kebersihan. dari plastiknya itu kalau udah kita kurangi sampah atau polusi plastik tersebut kan jadi kita dari dalam diri kita sendiri itu ada rasa aduh kotor gitu lah. Nah, kayak gitu. Sensitif melatih Sensitivitas Mas. Nah, ya kayak gitulah. Sampean pendidikannya ya kurang ini ya. Ya kan makanya yang dibahas kan yang luar-luar saja. Kalau yang hati-hati kita di hati ke hati itu urusannya sama kang-kang yang lebih cerdas. Kita kan lap gombal sing kaelah Ya, lapelap lah ya. ora usah pernah ora usah kesuwen wis kayak gue apa intine aja kesuwen ge durasi. Enggak apa-apa. Nanti itu urusannya editor, Mas. Kan Terus ini apa? Kan biasanya masih banyak orang-orang yang ngejel apa nggak mau ngelakoni ini ngelakoni itu di dalam lingkup pondok. itu kan masih banyak supaya biar santri-santri yang masih beleran itu biar jerah itu solusinya itu gimana itu? Ya nggak tahu saya itu urusannya Pengurus ya. Iya, kita kan hanya menyampaikan Aspirasi lah ya, wacana. bahasa kerennya aspirasi. Nah, kayak gitu biar lebih baik lah. Iya. Nanti kalau udah beres kan tinggal urusan diri, jadi rajin mandi. Jenengan juga wajahnya lebih glowing, Lebih bersinar, badannya juga nggak bau-bau banget kan. lebih cepat mendapatkan lawan jenis lah ya. Intinya kan di situ, Mas. Terus ini pengelolaannya itu biar nggak berserakan itu. Pengelolaannya biar jadi apa itu? Dari awal kan yang penting setiap kamar diusahakan itu selalu ada tempat sampah yang di depan kamar lah. Oh, yang Beda antara organik dan non organik iya, gitu kan nanti yang plastik itu bisa dipilah. Betul itu, Mas. Ide bagus itu, teman-teman. Bagi yang di pondok-pondok ya nek bisa ya di soloi. Kalau bisa ya dikasih tempat sampah di depan kamar masing-masing. Dipisahkan organik. Nanti kalau santri-santrinya udah pada bersih kan Kang Ustadz itu kalau mau ngajar juga rasanya semangat. Kalau wajah-wajah seperti jenengan keluar terus berpapasan sama mbah santri kan lebih pede. Iya, Udah kayak gitu aja nggak. Intinya di situ, teman-teman. Ini durasi udah mau tutup ini. Baru aja 10 menit, tenang aja, Mas. Nanti sabar. Terus ini ada lagi dari pertanyaan dari teman tadi. Manfaatnya itu apa sih, Mas? Dari pengelolaan sampah. Manfaatnya itu kan manfaat kalau secara materi nggak mungkin lah. Intinya kan kebersihan pondok dan mungkin apa yang kita lakukan di dalam pondok kalau itu dari lingkup luar pondok bisa mencontoh kan manfaatnya banget. Mungkin ya ada pahala dan sebagainya lah. Iya benar sih. Kayak gitu. Nggak cuma untuk tujuan komersil atau mendapat keuntungan. Tapi ya mungkin dari kita harus lambat laun mungkin bisa lah ya. Iya, jadikan mungkin seperti itu. Kalau ada nanti alumni yang lihat kalau saya bikin kayak gitu pengelolaan sampah mungkin lebih baik di rumah kan lebih manfaat kan kayak gitu. Nah jenengan kan bisa. Berarti yang melakukan sudah bisa memberi manfaat ke orang lain. Iya, bisa menyebarluaskan manfaat tersebut lah ya. Keterbatasan yang kita pengetahuan yang kita miliki kayak gitu. Mungkin udah cukup ya Kang. Ini udah malam mau pulang juga. Oh iya. Mungkin itu saja perbincangan saya dengan Kang Mas R ini yang udah datang jauh-jauh dari ujung selatan sebelah baratnya Kebumen. Iya masih Kebumen itu tapi pucuk kidul. Pucuk. Kalau jenengan lebih pucuk lagi ya. Pinggiran. Makanya ini mungkin seperti orang ditutup. pinggiran. Jadi begitu saja teman-teman, mungkin itu saja perbincangan. Kalau ada malam komentar dan sebagainya disediakan udah. Mungkin lebih bisa. Iya. Mungkin itu saja dari saya dan teman saya Mas R. Kesimpulannya mungkin lebih sering-sering jaga kebersihan lingkungan, lebih
Lebih sering jaga lingkungan, kebersihannya, lebih sering bersih-bersih. Pokoknya bersih-bersih lah karena kebersihan sebagian dari iman. Semua itu orang pasti tahu. Ya kalau luarnya bersih mungkin insya Allah nanti kan Nah, dalamnya bisa lebih bersih. Itu betul sekali. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi jenengan sedoyo yang sudah menonton dan sudah melihat, mendengarkan atau yang lainnya. Di sini kami banyak mengucapkan terima kasih apabila dari obrolan kita berdua ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga atau di hati Anda, kami berdua meminta maaf setulus-tulusnya. Sebesar-besarnya. Iya. Dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap saling jaga jarak. Kita di sini berdekatan seperti ini dan nggak memakai masker, udah melakukan prosedur yang ada, udah cuci tangan, pokoknya udahlah. Kita insya Allah udah aman. Ya udah teman-teman, sampai bertemu lagi. Semoga dapat diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.